Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa, kalian harus tetap berada di rumah agar kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Lewat video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi matematika kelas 8 tentang relasi dan fungsi. Baiklah anak-anak, sebelum masuk ke penyampaian materi, perkenalkan, nama Ibu Ine Yustiane dari SMP Negeri 15 Kota Cirebon, sekolah berbasis budaya. Oke, anak-anak, kita mulai pembelajaran kali ini tentang relasi dan fungsi. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat yang pertama, mendefinisikan relasi dan fungsi. Yang kedua, memahami perbedaan antara relasi dan fungsi. Yang ketiga, mengamati fungsi dan bukan fungsi. Yang keempat, memahami bentuk penyajian relasi dan fungsi. Nah, sekarang apa yang dinamakan relasi? Ya, relasi adalah hubungan. Tapi dalam matematika, pengertian relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Kita lihat contoh. 5 orang anak, yaitu Andre, Dudi, Tina, Hilda, dan Anton, mengikuti ekstrakurikuler yang mereka sukai. Andre mengikuti basket, Dudi mengikuti badminton, Tina mengikuti renang, Hilda mengikuti musik, dan Anton mengikuti basket dan sepak bola. Jika himpunan A adalah Andre, Dudi, Tina, Hilda, dan Anton, dan himpunan B basket, badminton, renang, musik, dan sepak bola, maka dapat dibentuk relasi atau hubungan antara anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Relasi yang tepat dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi mengikuti. Relasi tersebut dapat ditunjukkan dengan jelas pada gambar di bawah ini. Nah, ini adalah relasi antara hubungan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Kalau kita baca, Andre mengikuti ekstrakurikuler basket, Dudi mengikuti ekstrakurikuler badminton, Tina mengikuti ekstrakurikuler renang, Hilda mengikuti ekstrakurikuler musik, dan Anton mengikuti ekstrakurikuler basket dan sepak bola. Yang kedua, cara menyatakan relasi. Cara menyatakan relasi ada 3. Yang pertama dengan menggunakan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Kita lihat contoh. Ruha, kakak dari Opik. Nanang, kakak dari Imum. Burhan, kakak dari Ifah dan Umam. Terlihat jelas ada hubungan kakak adik antara dua himpunan di atas. Yang pertama, kita akan menyatakan relasi dua himpunan dengan diagram panah. Nah, ini adalah untuk himpunan kakak. Dan ini adalah untuk himpunan adik. Ruha, kakak dari Opik. Kemudian Nanang, kakak dari Imum. Burhan, kakak dari Ifah, dan Burhan, kakak dari Umam. Relasinya adalah kakak dari. Yang kedua, menyatakan relasi dua himpunan dalam koordinat kartesius. Kita buatkan dulu sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sumbu X adalah kakak, Ruha, Nanang, dan Burhan. Dan di sumbu Y adalah adik, Opik, Imum, Umam, dan Ifah. Ruha, kakak dari Opik. Nanang, kakak dari Imum. Burhan, kakak dari Umam.
dan Burhan kakak dari Kifah. Yang ketiga, menyatakan relasi dua himpunan dengan pasangan berurutan. Kita mengingat dengan baik ada dua himpunan K dan A. Himpunan K adalah Ruha, Nanang, dan Burhan. Dan himpunan A adalah Opik, Imung, Ifah, dan Umam. Jika relasi kakak adik di atas kita nyatakan dengan himpunan pasangan berurutan, maka himpunan R adalah Ruha, Opik, Nanang, Imung, Burhan, Ifah, dan Burhan, Umam. Yang kedua adalah fungsi atau pemetaan. Mari perhatikan dengan baik ilustrasi berikut. Nah, anak-anak, apa rasa dari bumbu dapur yang tertulis di papan tulis? Ini ada bumbu dapur, garam, gula, cuka, dan lada. Ya, benar. Garam berasa asin, gula berasa manis, cuka berasa asam, dan lada berasa pedas. Jadi, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan fungsi? Ya, fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Seperti yang tadi, garam berasa asin, gula berasa manis, cuka berasa asam, dan lada berasa pedas. Masing-masing bumbu dapur itu mempunyai rasa masing-masing. Kita lihat contoh. Ini ada 4 diagram panah. Kita lihat gambar yang pertama. Nah, ini gambar yang pertama, kenapa dikatakan fungsi? Ya, karena setiap anggota A dipasangkan tepat satu ke anggota B. Maka, gambar yang pertama dinamakan fungsi. Sekarang gambar yang kedua. Kenapa dinamakan fungsi? Ya, karena setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota B. Yang ketiga, kenapa bukan fungsi? Ya, karena ada anggota A yang dihubungkan 2 kali ke anggota B, dan ada satu anggota A yang tidak dihubungkan ke anggota B. Maka gambar yang ketiga bukan fungsi. Gambar yang keempat, kenapa bukan fungsi? Ya, sama dengan gambar yang ketiga, ada satu anggota himpunan A yang dipasangkan 2 kali ke anggota B, dan ada satu anggota A yang tidak dipasangkan ke anggota B. Kita coba latihan. Tentukan apakah fungsi atau bukan dari diagram berikut. Ya, kita lihat gambar yang pertama. Coba, fungsi atau bukan? Ya, gambar yang pertama adalah fungsi. Karena setiap anggota A dipasangkan tepat satu ke anggota B. Gambar yang kedua, fungsi atau bukan? Ya, bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada satu anggota A yang tidak dihubungkan ke anggota B. Gambar yang ketiga, fungsi atau bukan? Ya, bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada 2 anggota A yang tidak dihubungkan ke anggota B, dan ada satu anggota A yang dihubungkan 3 kali ke anggota B. Gambar yang keempat, fungsi atau bukan? Ya, bukan fungsi. Kenapa? Karena ada satu anggota A yang dihubungkan 2 kali ke anggota B. Nah, sekarang kalian paham ya bagaimana cara membedakan fungsi atau bukan fungsi dari diagram panah.
Anak-anak yang Ibu banggakan, demikian tayangan video pembelajaran tentang relasi dan fungsi kali ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Kalian harus tetap berada di rumah. Kalaupun terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, serta menjaga jarak agar kalian semua dapat terhindar dari pandemi COVID-19. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.